Alhamdulillah semuanya masuk dan semuanya sehat, semuanya bahagia. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, tadi siapa yang piketnya yang apa namanya, yang piket dan berangkat pagi? Mbak Firda. Oke, Mbak Firda, tolong pimpin doanya ya. Sebelumnya tolong kakinya Mas Misbah dilepas dulu. Oke, biar terlihat gantengnya ya, biar tidak tertutup oleh topi. Oke, silakan pimpin doanya Mbak Firda. Siap, berdoa mulai. Untuk menambah rasa nasionalisme dan semangat kita
Ya. Oke, Bu Vida ingatkan lagi kesepakatan kelas kita ya. Jadi kesepakatan kelas kita itu yang pertama adalah saling menghormati teman. Jadi kita harus selalu menghormati teman kita, harus selalu membantu teman kita kalau kita lagi ada kesusahan. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Kita berangkat pagi sudah ditiketi kaki, kita pulang juga harus menjaga kebersihan kelas. Saat ada yang berbicara, yang lain harus mendengarkan. Bu Vida berada di depan untuk mendengarkan kalian, berarti kalian harus mendengarkan. Begitupun saat teman kalian melakukan presentasi. Kemudian aktif dalam pembelajaran. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu dan nyatanya masuk isbatan benar. Harus selalu bahagia. Jadi kalian nanti pulang harus bahagia, tidak ada yang merengut-merengut gitu ya. Kemudian tadi siapa yang sudah sarapan? Sudah sarapan? Sudah sarapan semuanya? Sarapan apa kan? Nasi, oke nasi. Yang ada lagi? Sarapan apa Mister? Nasi. Jadi sarapan apa? Oh nasi ya, sarapan nasi. Salah satu cara supaya makhluk hidup itu untuk bertahan hidup itu dengan cara makan. Apa mbak ini? Sarapan apa sama mbak? Oh, nasi sama ayam. Oke. Tadi salah satu cara manusia untuk bertahan hidup atau makhluk hidup untuk bertahan hidup adalah dengan cara makan. Nah, makan kata tadi Malik sarapan nasi bunga. Sekarang bertanya, nasi itu berasal dari apa? Padi ya, padi. Nah, padi itu ditanam di mana? Di sawah. Kemudian di sawah itu selain padi ada makhluk hidup apa aja? Tikus, kodok atau katak. Kemudian cacing, burung, ulat, belalang, serangga dan lain sebagainya. Jadi di dalam suatu ekosistem sawah itu banyak sekali makhluk hidupnya. Tidak hanya padi saja, tapi ada tadi ulat, ada elang, ada burung, ada cacing, ada belalang, ada tikus, ada ular. Jadi dalam satu ekosistem itu banyak makhluk hidupnya. Oke, kemudian apakah hanya manusia hewan dan tumbuhan itu tidak bergantung dengan makhluk hidup yang lainnya? Bergantung atau tidak? Nah, bergantung. Oke, bergantung. Jadi makhluk hidup manusia, hewan, tumbuhan itu sangat bergantung terhadap lingkungannya. Nah, untuk itu hari ini kita nanti akan belajar tentang tujuan pembelajarannya hari ini adalah dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup dalam rantai makanan, kemudian mampu membuat rantai makanan di lingkungan sekitar. Oke. Nah, apa kok manfaatnya? Kenapa kok kita harus belajar tentang rantai makanan? Supaya nanti kita tahu bahwa kita itu tidak bisa hidup tanpa makhluk hidup yang lainnya. Kita juga harus mampu untuk menjaga keseimbangan ekosistem tersebut. Jadi tidak sembarangan. Sama habiskan semuanya tapi sama tidak melakukan menjaga lingkungan sekitar kalian. Nah, di sini Bu Vida mempunyai sebuah lagu tentang rantai makanan. Oke, kita coba dengarkan bersama-sama ya. Ditirukan juga boleh. Kita bersama-sama. Nanti nadanya itu menggunakan menanam jagung. Bentar. Nadanya menggunakan menanam jagung. Kita bersama-sama ya. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada konsumen satu, konsumen dua, juga
Itulah proses rantai makanan. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada proses tumbuhan hijau, konsumen satu hewan herbivora, konsumen dua hewan herbivora, macam pengurai contohnya jamur. Hati senang sudah belajar tentang rantai makanan. Teman lagi ya, suaranya kurang keras. Ayo, lebih semangat lagi ya. Kita nyanyi bersama-sama lagu tentang rantai makanan. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada proses konsumen satu, konsumen dua, juga pengurai. Makan, makan, makan dimakan. Itulah proses rantai makanan. Makan, makan, makan dimakan. Itulah proses rantai makanan. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada proses tumbuhan hijau, konsumen satu hewan herbivora, konsumen dua hewan herbivora, macam pengurai contohnya jamur. Hati senang sudah belajar tentang rantai makanan. Oke, itu adalah lagu tentang rantai makanan. Jadi nanti kita akan belajar tentang bagaimana rantai makanan dan juga peran-peran yang ada dalam rantai makanan. Oke, kemudian di sini Bu Fida sudah membawa sebuah gambar. Oke, gambar apa ini, Nak? Ayo, gambar apa ini? Apa yang ada di gambar tersebut? Ayo. Ada jerapah ya, Mas Nova. Maksudnya ada apa lagi? Ada ikan, ada burung, burung. Nah, ini itu disebut dengan ekosistem. Ekosistem itu apa toh? Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, di dalam suatu ekosistem itu tidak hanya makhluk hidup saja, tapi juga ada benda matinya. Makanya dalam suatu ekosistem itu ada yang disebut dengan terdapat dua komponen. Ada komponen biotik dan komponen abiotik. Oke, abiotik. Komponen biotik itu yang seperti apa? Yang biotik dalam apa? Soalnya keras toh. Biotik itu adalah komponen makhluk hidup atau benda hidup. Contohnya apa? Hewan, tumbuhan, manusia. Nah, itu adalah komponen biotik. Kalau komponen abiotik itu adalah benda yang tak hidup atau mati. Contohnya adalah air, tanah, udara, kayu. Oke, silakan.
lebih dari satu konsumen. Begitu pula sebaliknya. Konsumen itu dapat memangsa lebih dari satu jenis hewan. Jadi suatu ekosistem hutan itu produsennya itu bisa dimakan oleh berbagai produsen, tidak hanya satu produsen saja. Lalu bagaimana caranya, Bu, dalam suatu ekosistem itu bisa membuat suatu proses rantai makanan? Nah, maka dari itu kita nanti belajar tentang rantai makanan. Oke. Makhluk hidup itu dapat berperan sebagai sumber energi ataupun sumber makanan bagi makhluk hidup yang lainnya. Seperti kalian tadi makannya adalah makan nasi ya, makanan pokok. Nah, itu berasal dari tumbuhan. Makhluk hidup itu dapat berperan sebagai sumber energi atau sumber makanan bagi makhluk hidup yang lainnya, sehingga terjadi proses makan dan dimakan. Nah, proses makan dan dimakan ini itu disebut dengan rantai makanan. Jadi rantai makanan itu adalah proses dimakan dan dimakan dalam suatu lingkungan. Apakah kamu dapat mengidentifikasi hubungan antara makhluk hidup pada gambar di samping ini? Di gambar ini itu ada rumput. Halo. Tabel 1, tabel 2, tabel 3, tabel 4, tabel 4, tabel 5. Ayo konsentrasi. Dimulai. Tabel 5. Tabel 5 2 kali. Masa konsentrasi. Oke, jadi di gambar ini itu ada apa saja, Nak? Hubungannya bagaimana? Ada yang tahu? Dimakan kelinci, kemudian kelinci dimakan ular. Nah, rantai makanan ada 3 peran dalam rantai makanan. Di sini ada rumput, kelinci, dan juga ular. Tumbuhan dapat menghasilkan makanannya sendiri, makanya tumbuhan itu disebut dengan produsen. Nah, tumbuhan itu dapat menghasilkan makanannya sendiri dengan cara fotosintesis. Jadi tumbuhan ini tidak membutuhkan makanan dari orang lain karena dia bisa menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian yang kedua, rumput kemudian dimakan oleh kelinci. Kelinci itu memakan tumbuhan untuk mendapatkan energinya. Dalam rantai makanan ini, kelinci itu berperan sebagai konsumen tingkat 1. Nah, konsumen tingkat 1 itu biasanya adalah hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Yang ketiga adalah ular. Ular ini merupakan hewan pemangsa atau predator. Elang memakan kelinci sehingga di rantai makanan ini ular berperan sebagai konsumen tingkat 2. Nah, konsumen tingkat 2 itu adalah hewan karnivora atau pemakan daging. Kalau segalanya itu adalah omnivora. Kayak manusia itu adalah omnivora. Nah, kita dapat menggambarkan hubungan pada gambar di atas dalam bentuk rantai makanan sebagai berikut. Rumput dimakan kelinci, kelinci dimakan ular. Apakah hanya sampai sini? Tidak. Ini masih ada lagi, gitu ya. Kemudian, nah, ular. Ular ini merupakan konsumen paling akhir, disebut sebagai puncak atau final dari rantai makanan. Posisi tersebut biasanya merupakan hewan karnivora ataupun omnivora. Benar kata Mbak Ira tadi, ada juga yang omnivora, ya. Jadi pemakan daging dan pemakan segalanya. Nah, hewan tersebut biasanya tidak diburu oleh mangsa lainnya untuk menjadi makanan. Ular ini adalah karnivora, pemakan daging. Halo. Hai. Dan pertanyaan terakhir adalah decomposer.
zat pengurai. Contohnya zat pengurai itu adalah jamur, apalagi ada yang tahu? Bakteri, kemudian cacing. Nah, nanti hasil zat dari penguraian benda-benda atau makhluk hidup yang mati itu nanti akan kembali lagi ke tanah. Nah, tanah kalau yang subur itu juga akan menghasilkan tumbuhan yang subur juga. Jadi kembali lagi. Jadi nanti memang itu saling terkait satu sama lain, saling berhubungan. Oke, dari sini Bu Fida. Nah, di sini ada rantai makanan ekosistem sawah. Tadi kalian sebutkan, Bu, nah, di sawah itu tidak hanya padi saja, tapi banyak sekali komponen-komponennya. Dimulai dari produsen itu adalah rumput atau padi, kemudian tikus konsumen duanya dimakan lalang menjadi konsumen tiga. Nah, konsumen satu itu disebut dengan konsumen primer, konsumen dua itu konsumen sekunder, dan konsumen yang ketiga itu adalah tersier. Kemudian menjadi diuraikan dengan dekomposer. Nah, dekomposer ini nanti juga akan kembali lagi ke tumbuhan. Jadi saling terkait. Itu adalah ekosistem sawah. Kemudian kalau ekosistem laut bagaimana pula? Di laut itu apakah ada rumput? Ada. Tapi bukan rumput yang seperti di daratan ya. Di sana itu tumbuhan-tumbuhan kecil biasanya itu ngambang ataupun rumput laut itu juga bisa menjadi produsen. Nah, di dalam ekosistem laut itu yang berperan sebagai produsen itu adalah tumbuhan yang tidak terlihat oleh mata kita. Jadi bentuknya kecil sekali. Namanya adalah fitoplankton dan jumlahnya itu sangat banyak di laut. Selain fitoplankton, rumput laut dan lamun juga termasuk produsen di ekosistem laut. Organisme ini hidup di permukaan di air laut karena butuh sinar matahari untuk proses fotosintesis. Jadi yang melakukan fotosintesis itu bukan hanya di laut saja, di daratan saja, tapi juga di laut. Nah, ini adalah proses rantai makanan di laut. Dimulai dari fitoplankton, kemudian dimakan oleh zooplankton, kemudian dimakan oleh ikan-ikan kecil dimakan oleh ikan-ikan sedang, dan juga ikan sedang dimakan oleh ikan besar. Oke, di sini Bu Fida juga punya sebuah video terkait dengan pembelajaran terkait rantai makanan. Kita simak bersama-sama ya. Kali ini kita akan membahas flu ekosistem. Bagaimana pula cara makhluk hidup pada suatu ekosistem mendapatkan energi? Setiap makhluk hidup membutuhkan energi untuk tetap hidup. Oleh karena itu, makhluk hidup membutuhkan makanan untuk dapat melanjutkan hidupnya. Dalam sebuah ekosistem, makhluk hidup bisa menjadi sumber energi untuk makhluk hidup lainnya. Sumber energi berarti sumber makanan. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Setiap tanaman membutuhkan cahaya matahari untuk menghasilkan makanannya pada proses fotosintesis. Tumbuhan akan dimakan oleh hewan herbivora untuk memenuhi kebutuhan energi dalam hidupnya. Sementara hewan herbivora dibutuhkan oleh hewan karnivora sebagai sumber energi dalam hidupnya. Peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup ini disebut dengan rantai makanan. Lalu, siapa yang akan memakan hewan karnivora atau predator?
Ketika suatu makhluk hidup mati, maka bangkainya akan membusuk dan diuraikan oleh dekomposer. Jamur dan bakteri adalah salah satu contoh dari dekomposer. Hasil penguraian bangkai makhluk hidup oleh dekomposer kemudian menjadi unsur hara yang dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Berikut ini adalah peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Produsen adalah tumbuhan, konsumen tingkat 1 adalah hewan herbivora, konsumen tingkat 2 adalah hewan karnivora, kemudian predator, dan dekomposer. Posisi pada rantai makanan dapat kita lihat dalam bentuk piramida makanan. Semakin tinggi tingkat makhluk hidup dalam piramida makanan, maka jumlahnya akan semakin sedikit. Begitu pula sebaliknya. Lalu, apa yang akan terjadi ketika salah satu populasi menghilang dalam ekosistem? Perhatikan gambar berikut ini. Dalam rantai makanan ini, ketika belalang menghilang, maka jumlah ayam akan ikut punah karena dia kehilangan makanannya, sedangkan tumbuhan akan semakin banyak. Cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem yang pertama adalah menjaga kelestarian hutan. Yang kedua, melakukan reboisasi. Ketiga, mengurangi penggunaan pestisida dan tidak menangkap dan membunuh hewan sembarangan. Demikian materi hari ini. Mari. Oke, tadi kalian sudah melihat terkait dengan video pembelajaran. Jadi, menurut kalian, rantai makanan itu apa, teman? Proses makan dan dimakan, pinter, Mbak Alifah. Ada lagi? Kemudian apa saja peran yang ada di dalam rantai makanan? Apa saja? Tadi ada apa saja perannya? Produsen, konsumen, ada dekomposer. Oke. Ada yang tahu contohnya yang sebagai produsen itu apa? Rumput atau tumbuhan. Kalau yang sebagai konsumen, contohnya adalah hewan apa? Contohnya apa? Kelinci, ular, belalang. Oke. Kalau yang dekomposer contohnya apa? Jamur, cacing, bakteri. Oke. Nah, sekarang nanti Bu Fida berikan kebebasan kalian untuk menuliskan terkait dengan pemahaman kalian terkait rantai makanan. Jadi ada 3 pertanyaan yang nanti kalian jawab sesuai dengan buku bacaan ataupun sumber belajar yang ingin kalian gunakan. Misalnya kalian, Bu, saya nanti pengen melihat lagu tadi, Bu, boleh. Bu, saya nanti ingin melihat videonya, Bu, boleh. Ataupun sama mencari di buku bacaannya kalian juga boleh. Jadi 3 pertanyaannya itu adalah apa yang disebut dengan rantai makanan, kemudian peran apa saja yang ada dalam rantai makanan, dan juga apa akibatnya kalau kita tidak menjaga keseimbangan lingkungan. Nah, di sini Bu Fida bawa bacaan, sumber bacaan, kemudian ini adalah lirik lagu rantai makanan. Jadi sekarang kalian tuliskan pemahaman kalian terkait rantai makanan. Bukunya, alat tulisnya diambil. Alat tulisnya mana? Apa? Alat tulisnya diambil. Ini tentang, sama mau apa yang lagu rantai makanan nih? Oke, yang ini mau? Ini. Yang ini apa video aja? Memang dia lagi, ya?
Ayo. Ayo coba dicari, ditulis pemahamannya terkait dengan pemahaman kalian. Bisa dilihat dengan video pembelajaran, dengan lagu, ataupun dengan bacaan tadi. Pertanyaannya adalah yang pertama, apa yang kalian tahu tentang rantai makanan? Kemudian sumbernya apa saja? Apa komponen dari rantai makan, perannya? Kemudian yang ketiga adalah apa yang terjadi jika keseimbangan di suatu ekosistem itu tidak terjaga? Oke, untuk yang kelompoknya sini menggunakan video pembelajaran saja ya. 5 menit cukup ya. Kali ini kita akan membahas materi IPAS sekat makanannya pada proses fotosintesis. Tumbuhan akan dimakan oleh hewan herbivora untuk memenuhi kebutuhan energi dalam hidupnya. Sementara hewan herbivora dibutuhkan oleh hewan karnivora sebagai sumber energi dalam hidupnya. Peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup ini disebut dengan rantai makanan. Lalu, siapa yang akan memakan hewan karnivora atau predator? Ketika suatu makhluk hidup mati, maka bangkainya akan membusuk dan diuraikan oleh dekomposer. Jamur dan bakteri adalah salah satu contoh dari dekomposer. Hasil penguraian bangkai makhluk hidup oleh dekomposer kemudian menjadi unsur hara yang dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Berikut ini adalah peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Produsen adalah tumbuhan, konsumen tingkat 1 adalah hewan herbivora, konsumen tingkat 2 adalah hewan karnivora, kemudian predator, dan dekomposer. Posisi pada rantai makanan dapat kita lihat dalam bentuk piramida makanan. Semakin tinggi tingkat makhluk hidup dan Apa yang terjadi ketika salah satu komponen ekosistem itu tidak ada? Sudah? Oke, nanti ada perwakilan 3 untuk menyampaikan pemahamannya ya. Ada yang mau menyampaikannya ya? Sudah? Perannya apa saja? Nanti ada perwakilan 3 siswa yang menyampaikan terkait pemahamannya terkait dengan pertanyaan tadi. Sudah ya? Sudah? Oke. Oke, silakan. Siapa yang mau pertama? Yang pertama siapa? Mbak Rika? Sudah? Sudah? Mbak Rika Sampor? Belum?
dekomposer. Ada yang lagi? Ada yang mau menyampaikan? Mbak Is? Mau? Ayo coba sesuai dengan pemahaman kalian. Apa itu rantai makanan? Proses makan dan dimakan lalu hidup. Oke. Kemudian perannya apa saja? Perannya apa saja? Dan dekomposer. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang terjadi kalau salah satu komponen tidak ada di dalam suatu ekosistem? Maka ada yang tahu? Apa? Apa dan? Ayo yang keras apa ini? Hewan akan mati semua. Jadi kata dari kalau salah satu komponen dari ekosistem itu tidak ada, maka hewan akan mati semua. Itu bisa terjadi. Kalau semisal kita tidak mempunyai tumbuhan atau produsen, maka kita juga akan kekurangan makanan. Jadi kita harus menjaga keseimbangan ekosistemnya. Oke ya. Nah, nanti di sini Bu Ida akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Di sini adalah kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Itu ya. Kelompok A itu nanti akan Bu Ida beri masing-masing kelompok itu 2 LKPD yang dibedakan secara berkelompok. Oke ya, sebentar. Ini kelompok C. Oke. Untuk yang kelompok A, adalah ya. Untuk yang kelompok A ini nanti adalah perhatikan gambar rantai makanan berikut, kemudian tuliskan peran dan hubungan antar makhluk hidup pada rantai makanan di atas. Rumput ini berasal dari apa? Produsen. Kemudian hubungannya apa? Kemudian kecil hubungannya apa? Ya, ular, kemudian jamur. Kemudian yang kedua, perhatikan gambar rantai makanan berikut ini. Tuliskan urutan rantai makanan dari gambar di atas. Ini kan masih berturut. Kalian urutkan menjadi rantai makanan yang baik atau yang benar. Oke? Terus yang kedua ini ada teka-teki sila. Teka-teki sila yang nanti harus dikerjakan bersama kelompoknya. Oke? Sudah mengerti? Oke, silakan dikerjakan. Untuk yang kelompok B, oke, sebentar. Untuk yang kelompok B ini adalah menggunting dan tempelkan gambar yang tepat sesuai dengan urutan rantai makanan, gitu ya. Jadi digunting dulu, kemudian ditempelkan di sini. Diurutkan jadi rantai makanan yang baik, yang benar.
Ya. Kalau sudah ada tidak lapangannya? Sudah di sana? Gunting dulu aja nggak apa-apa ya kan ya? Nanti tinggal menambahkan. Jadi kan sebuah jurang ataupun apa yang kurang? Itu kurang. Apa ya? Ini kan kurang, pipetnya. Ini kan kurang. Ini kurang. Sudah, ini tak panas lagi. Oke, dikasih itu, dikasih. Iya. Iya. Diselesaikan dengan baik, tidak usah terburu-buru ya. Gunting lagi, dengan gunting.
Apa?
Pose. Terus apa saja itu? Ada tempat, hewan, jamur. Oke. Kemudian perannya tadi apa saja? Yang kedua, apa yang kedua? Yang kedua? Rantai makanan. Ekosistem. Ekosistem laut. Pertama, ada fitoplankton. Kedua, zooplankton. Ketiga, ikan kecil. Keempat, ikan sedang. Dan terakhir ada ikan besar. Oke. Jadi namanya Mbak Aira itu tadi ada dua, ada ekosistem sawah dan juga ekosistem apa itu laut ya. Oke. Sekarang coba beri tanggapan terkait dengan presentasi dari kelompok yang pertama. Bagaimana? Bagaimana presentasinya? Bagaimana? Halo, Prof. Mater. Mbak Aira kurang keras suaranya. Ya malu-malu ya, padahal sama temannya sendiri malu-malu. Ada lagi? Kata Miss Tuhan tadi sudah bagus, sudah terang, sudah jelas kan ya? Oke, beri tepuk. Wow untuk kelompok satu. Tepuk wow. Kasih B, kasih O, kasih B, kasih O. Wow, keren. Wow, keren. Ini tepuk tangan untuk kelompok satu. Rantai makanan. Produsen 1 rumput. Konsumen 1. Tingkat 1 hidup. Tingkat 2 ular. Tingkat 3 elang. Komposter. Oke, tepuk tangan untuk kelompok dua. Oke, sudah ya? Oke, sudah semuanya? Kelompok tiga silakan. Ayo Mbak Lala, ayo Mbak Lala, silakan kelompoknya Mbak Lala. Cepat lebih baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 3 akan membacakan rantai makanan. Produsen rumput, rumput dimakan oleh belalang dan belalang dimakan oleh katak. Katak dimakan oleh ular dan ular dimakan oleh elang. Elang saat mati akan diurai oleh jamur. Oke, tepuk tangan untuk kelompok tiga. Oke, sudah semua ya. Oke, kasih wow untuk kita semuanya. Tepuk wow. Kasih B, Kasih O, kasih B. wow, Keren, wow, keren. Oke. Jadi setelah kalian melakukan presentasi di depan tadi sahabat ya, sekarang kalian akan diberikan lembar evaluasi yang dikerjakan secara sendiri-sendiri ya. Oke, dikerjakan dengan baik, jangan lupa namanya. Sebentar Pak. Ya. Oke, selama 5 menit
Oke, silakan dikumpulkan. Kalau sudah boleh dikumpulkan ya. Sudah? Sudah belum? Ayo. Sudah belum? Sudah? Oke, kalau sudah silakan dikumpulkan. Kalau sudah silakan dikumpulkan. Ya, oke. Masih sudah. Oh, sudah, Masya Allah. Sudah ya. Oh. Sudah? Oke, sudah. Sudah semuanya? Oke, sudah semuanya ya? Oke. Oke. Sekarang coba kita simpulkan bersama-sama. Tadi kita belajar tentang apa? Ada yang tahu silakan angkat tangan. Tentang rantai makanan. Rantai makanan itu apa? Oke, proses makan dan dimakan. Tadi komponen dalam ekosistem itu tadi ada dua. Ada apa saja? Biotik dan abiotik. Kemudian peran-peran dalam rantai makanan. Ada yang ingat? Apa saja masih ingat? Produsen, konsumen, dan dekomposer. Sekarang bagaimana perasaan kalian setelah kalian melakukan pembelajaran pada hari ini? Senang? Hal apa yang kegiatan apa yang membuat kalian senang? Menempel, menggunting, menulis, kemudian dan lain-lain. Oke, apakah ada hal yang tidak membuat kalian senang? Tidak ada, semuanya senang. Oke, besok lagi kita mau pembelajaran bagaimana, nak? Pembelajaran bagaimana? Yang bagaimana? Mau pembelajarannya bagaimana untuk kedepannya? Harus yang seru. Harus ada ice breaking. Oke, yang ada harus ada ice breaking. Oke, Bunda punya tepuk perasaan. Gini, kalau Bunda bilang tepuk pagi, jawabannya ha gitu ya. Kalau tepuk siang, gitu ya. Kalau tepuk malam, oke ya. Oke, tepuk siang. Loh. Tepuk siang. Malam. Tepuk pagi tepuk siang. Ulangi, kurang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Oke, ulang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, jadi untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang jaring-jaring makanan dan piramida makanan. Oke ya. Oke, sekarang Mbak Binta tolong bikin buku doa, Mir. Oke, Bu Tidak mohon maaf kalau Bu Tidak ada salah-salah pada kalian, Bu Tidak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.